Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sawanti sabati sota lata ubija titati. Tanca diswa latang jatang mulang panyaya cindata ti. Arus keinginan mengalir di suatu tempat. Di situ pula tumbuh tanaman menjalar. Apabila engkau melihat tanaman menjalar itu berkembang, cabutlah akarnya dengan pisau kebijaksanaan. Sotihotu, Namo Buddhaya, selamat malam. Ya, sebelum memulai lebih lanjut, saya ingin memberikan hormat saya kepada para Bante, ya, Bante Adiku Salo Mahatera, Bante Tita Wiryo, ya, serta Tasilani dan para umat Buddha semuanya. Semoga dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan bahagia. Karena kalau kita duduk dalam keadaan kesakitan, ya tentu nanti ketika memperhatikan objek, ya, objek pendengaran, ya, karena malam hari ini lagi belajar mendengar. Ya, kira-kira pendengaran kita masih luas atau sempit, atau sinyalnya putus-putus. Ya, jadi pendengaran itu kan ibaratnya kayak sinyal juga ya. Kalau sinyalnya kuat, ya semua percakapan itu gampang dan mudah didengar. Kalau sinyalnya tidak kuat, berarti ada gangguan di sana. Apakah gangguannya kesemutan? Apakah gangguannya jemuran belum diangkat? Atau gangguannya perut keroncongan? Itu sinyal-sinyal yang mengganggu, ya, konsentrasi, ya, dalam mengamati pembabaran, ya, dengan mendengarkan. Ya, baik semuanya saudara-saudara. Ya, ini pertama kali, ya, kali pertama, ya, mengikuti SPD. Ya, SPD apa PPD ini ya? Lupa saya ini. Oh, SPD kayaknya mah. SPD Bante. Ya, SPD. Ya, SPD. Ya, di mana sempat diundang secara nyata, tetapi tidak kesampaian. Ya, sekarang diundangnya di dunia tak nyata. Ya, ini kan semua visual, ya, virtual, ya, virtual. Ya, baik. Ya, ini tidak membicarakan tentang curhat. Ya, ya, saya diminta judul. Ya, sebenarnya agak-agak bingung ya, mau judul apa ini? Ya, kira ya judulnya tersesat di dua jalan. Lalu Bante, jalan yang benarnya yang mana kalau dua-duanya tersesat? Ya, kan bicarain dua jalan ini kan, tersesat di dua jalan. Lalu ada jalan yang mana? Orang cuma dua aja kok. Ya kan? Ya, saudara-saudara, memang ketika kalau kita dihadapi oleh jalan, ya tentu setiap jalan itu kan punya resiko. Ya, tidak ada jalan yang tanpa resiko. Semua ada resiko. Ya, jalannya lurus juga ada resiko. Ya, lurus terus ngantuk.
Jalannya rusak, bisa jatuh. Ya, begitu. Kalau kita melihat perjalanan Sang Buddha, perjalanan Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha, Bodhisatta Siddhartha, tentu di sana kita bisa melihat ya perjalanan-perjalanan ya Bodhisatta ya dari kehidupan ke kehidupan. Tentu jika beliau mau ya bisa saja mencapai kesucian arahat. Ya karena motivasinya menjadi Sama Sambuddha, ya akhirnya berlanjut lagi hingga sempurna kebajikannya. Nah, di dalam mensempurnakan kebajikan ini menemukan jalan-jalan, ya jalan-jalan yang bisa saja menyesatkan. Ya, saudara-saudara, ini sangat penting saya ingin memberikan ulasan bahwa kita ini sedang menjalani kehidupan dan dihadapkan oleh dua jalan. Ya, jalan yang pertama ini adalah jalan di mana arahnya ini ya berbau kesenangan-kesenangan. Ya, kesenangan-kesenangan indria. Nah, saudara-saudara, ada lagi jalan yang mengarah pada pandangan. Ya, pandangan. Dan pandangan ini jika tidak hati-hati akan menyesatkan. Ya, akan menyesatkan. Seringkali ya ini mengarahkan seseorang itu muncul keributan-keributan karena pandangan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, pandangan orang itu berbeda-beda. Tidak bisa menyamakan semua pandangan jadi satu. Ya, jadi satu, jadi berbeda-beda. Ini yang bisa memicu ya semakin rumit kehidupan ini karena pandangannya berbeda-beda dan ingin menganggap semuanya harus disamakan. Nah, saudara-saudara, jalan yang sangat menarik adalah jalan yang bersifat kesenangan indriawi. Ya, jadi arahnya itu kesenangan indria. Ya, kesenangan indriawi ini. Ya, kesenangan indriawi ini yang jika tidak hati-hati akan membuat seseorang tersesat. Ya, akan terjerumus, terperosok jauh. Ya, bahkan kalau kesenangan indria di sini tidak benar-benar kita pahami dengan benar, ya akan muncul kelekatan-kelekatan yang sangat kuat. Nah, semakin melekat, ya semakin kuat kemelekatannya akan semakin tersesat. Ya, tersesat dari apa? Tersesat, ya hilang menjauh dari dhamma, ya dari kebenaran. Ini, ya jadi ketika seseorang muncul keserakahan, muncul kebencian, ya. Jadi kalau keserakahan ini tidak tercapai, tidak terpenuhi, ya kemelekatan ini tidak terpenuhi, muncul kebencian. Dan ketika muncul kebencian, maka ya ini semakin menjauhkan kita dari pembebasan. Ya, ajaran Buddha salah satunya yang paling utama adalah membebaskan kita dari segala macam bentuk ikatan, bentuk kelekatan-kelekatan. Ya, ini seringkali saya melihat, ya bahkan diri saya pun terus masih berjuang untuk mengendalikan ini. Ya, kesenangan-kesenangan indria yang tidak terkontrol akan memunculkan banyak akibat. Ya, akibat satu memunculkan akibat-akibat yang lain. Ya, jadi saling mempengaruhi semuanya. Ya. Lalu apakah kami tidak boleh mencari kesenangan indria atau menikmati kesenangan indria? Ya, Buddha juga pernah mengatakan kepada Nakula Mata dan Nakula Pita, ya, di mana ketika Nakula Mata, Nakula Pita ini saling mencintai,
Ya, orang menjalani kehidupan berumah tangga yang mencintai wewangian, yang menyukai kesenangan-kesenangan, apakah boleh bertemu lagi ya di kehidupan yang akan datang? Tentu itu boleh. Ya, boleh. Jadi kesenangan-kesenangan indria di sini ya sebenarnya ada yang perlu kita perhatikan. Ya, harus dipahami. Ini jalan yang pertama yang jika tidak hati-hati ya adalah kita bisa tersesat. Ya, tersesat, terjerumus, terprosoknya kemana? Ya, terprosoknya ini ke alam-alam yang menyedihkan. Ya, seperti tadi keserakahan yang tidak tercapai akhirnya bisa mencuri, ya bisa korupsi. Ya, bisa saja ini mengakibatkan buah-buah kelahiran-kelahiran yang menderita. Ya, yang menderita. Ini dia. Ya, jadi menyesatkan yang akan semakin sulit keluar, ya, sulit keluar dari kemelekatan yang dikejar ini. Ya, yang dikejar ini. Ya. Saudara-saudara, ya seringkali memang yang berupa kesenangan ini tidak terkontrol, yang membuat orang tambah hari tambah pusing. Ya, tambah hari tambah pusing. Lagi dan lagi. Apalagi kalau misalnya hari raya Imlek. Ya. Itu baju Imlek tuh di lemari lebih dari 20. Ya kan? Dia terus dikumpulin baik itu baju. Ya. Bagaimana bisa mengikis kemelekatan? Ya, baju yang sudah 20 tahun masih ada di lemari. Ya, kudunya mah itu disumbangin, ya kan? Disumbangin. Ya, disimpan dulu, sayang Bante. Nah, ini dia. Ya, ajaran Buddha mengajarkan kita mengurangi kelekatan, tetapi baju yang udah mau berjamur aja kagak dikasih ke orang. Nah, begitu. Ya, jangankan baju, ya kan? Panci aja yang udah lama bertahun-tahun itu ya, kalau ngebagi orang nunggu bocor dulu, bocor 7 lobang. Nah, ya kan? Kayak jubah baik itu. Ya, nunggu 7 jahitan ya, gitu. Nah, saudara-saudara, ya untuk supaya tidak tersesat ya ketika kita berjalan ya bukan menghindari kesenangan-kesenangan itu, justru di sini kita ya selalu sadar bahwa apapun yang bentuknya kesenangan-kesenangan indria ya itu tidaklah kekal. Ya, tidak kekal. Tidak ada yang abadi. Apa yang kita lihat cantik, tampan, oh cantiknya, oh tampannya. Nah, itu berubah semua. Ya, 30 tahun yang akan datang mungkin ada yang gembrot, ada yang kurus kayak saya begini. Nah, nanti pada peot-peot. Nah, itu urusan nanti Bante. Ini urusan sekarang ini, ya kan? Urusan sekarang ini, ya kan? Kita nikmati aja. Ya benar. Tetapi nanti muncul penderitaan, ketidakpuasan, ketidaksenangan. Ya, ketidaksenangan, kekecewaan. Ya kalau diteorikan ya begini. Tadi faktanya juga ribut sendiri. Ya, ribut sendiri. Nah, saudara-saudara, kesenangan-kesenangan indria ini melalui mata, apa yang dilihat, dihirup ya. Nah, seperti minyak wangi. Ya, kalau menghirup minyak wangi senang. Kalau menghirup bau-bau yang lain menderita. Yang menderita itu baunya atau pikirannya. Ya, orang bilang bau ikan asin itu enak. Ya, jadi bagi sebagian orang mengatakan bau ikan asin itu tidak enak. Ya, ini yang enak ikannya apa pikirannya? Ya kan? Ya enggak? Ya aja dulu ya. Nah, gitu. Saudara-saudara, ini yang memang benar-benar kita harus waspada terhadap jalan-jalan ini yang mengarah pada kesenangan indria ini. Ya, jangan sampai ya kita tersesat di sana akhirnya terprosok.
ya masuk ke jurang penderitaan. Macam-macam jurang penderitaan itu. Ya berkelahi, ya berantem, ya macam-macam. Bisa bahkan selingkuh, ya. Nah, itu ya terperosok itu kalau di dunia ini. Nanti setelah meninggal, Anda tahu deh, ya. Mungkin saja bisa saja terlahir di alam penderitaan. Ya, dan penderitaan. Nah, saudara-saudara, lalu ada jalan yang mengarah kepada pandangan. Nah, pandangan ini orang seringkali melekat terhadap pandangannya sendiri, termasuk mengenai kebenaran. Ya, melekati kebenarannya. Jadi, menganggap yang lain keliru, yang lain salah, aku yang paling benar, kamu yang salah. Ya, kalau Anda sebagai pemimpin keluarga, misalnya di rumah, ya, kalau selalu seperti itu, ya nanti muncul keributan. Nah, jadi membuat sesat, ya tersesat, ya tersesat di sini bisa menjatuhkan, ya bisa menjatuhkan diri sendiri, ya bukan. Kalau lubangnya itu cuma 2 meter, masih bisa merangkak lagi. Lah kalau lubangnya itu langsung jurang 1000 meter, nah bagaimana itu? Ya, jadi rusak semuanya. Nah, seringkali pertengkaran terjadi karena ini. Ya, karena pandangan-pandangan yang menganggap saya yang paling benar. Ini pendapat saya paling benar. Yang kamu salah. Tidak boleh. Begitu. Jadi jalan-jalan seperti ini yang terus menyesatkan. Ya, menyesatkan. Nah, saudara-saudara, memang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu salah satunya, ya, jangan berbuat jahat. Ya, ini juga sangat penting, ya, sangat mudah dipahami sebenarnya. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Ini sangat mudah sekali. Ya, Anda jangan nggak usah perlu ya sering-sering buka-buka suta. Wah, pinter Hasuta, Suta pinter sekali, pinter. Suta pinter tapi ribut juga pinter. Nah, pandangan juga pinter, dilempar-lempar sana pandangannya. Wah, ini. Haiya, capek nanti ya. Nah, jadi yang simpel-simpel saja. Ya, nanti sedangkan kita ini punya limit loh. Ya, kita punya limit. Jadi kita hidup ini bukan unlimited. Ya, bukan unlimited. Ya, masih berbahaya, masih terbatas. Ya, sebelum pulsanya habis, sebelum kuotanya habis hidup di dunia ini, ya, maka kita carilah ya ajaran Buddha yang lebih simpel. Ya, yang membuat lebih aman ya kehidupan ini. Begitu. Ya. Kalau di dalam kutipan yang pertama tadi, ya di dalam Dhammapada, ya potonglah rumput-rumput itu dengan pisau kebijaksanaan. Nah, jadi ketika dihadapi ya kesenangan-kesenangan indria, dihadapi oleh pandangan-pandangan kita, ya, tentu kita harus pegang yang namanya kebijaksanaan ini. Ya, karena kebijaksanaan ini akan mampu membedakan ya, yang pantas tidak pantas, yang tercela dan tidak tercela, kesenangan-kesenangan yang tidak tercela ini seperti apa, yang tercela ini seperti apa. Senang meditasi tidak tercela, senang bermabuk-mabukan tercela, ya tercela. Senang menolong orang tidak tercela, ya tidak tercela. Begitu. Jadi ada kesenangan-kesenangan ini yang semakin membuat orang semakin jatuh ke dalam dunia kemelekatan. Di mana ketika sudah lengket sulit dipisahkan. Ketika dipisahkan muncul penderitaan, ketidakpuasan. Begitu. Nah, saudara-saudara, dari mana kebijaksanaan ini kita dari Ya, kebijaksanaan ini kita bisa dapat dari latihan meditasi. Ya, bisa dari dalam, dari internal kita sendiri, bisa juga dari eksternal. Kita belajar kebijaksanaan. Ya, belajar dari baca-baca buku, pengetahuan-pengetahuan, ya.
ditambah lagi dengan bermeditasi, melihat ke dalam diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Nah, sehingga kita bisa menggunakan ya apa yang seharusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebenarnya kan kebutuhan pokok manusia itu 4. Ya. Apa? Tempat tinggal, makanan, obat-obatan, ya, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, satu lagi pakaian. Itu kan kebutuhan paling inti. Selebihnya itu ya keinginan-keinginan yang biasa. Ya, siapa yang nggak butuh makan? Ya, saya bantu yang nggak butuh makan. Ya, wah repot nanti nggak butuh makan. Ya, repot nih nanti. Nah, jadi ini kebutuhan. Jadi harus bisa bedakan antara kebutuhan dengan kesenangan-kesenangan itu. Ya, lalu bagaimana Bante supaya lebih terkendali di dalam kesenangan-kesenangan ini? Ya, ada kesenangan, ada juga pelepasan. Ya, jadi Anda harus bisa melepas juga. Ya, harus bisa melepas. Ya, jadi setahun sekali, ya di rumahnya itu cuci gudang. Ya, setahun sekali cuci gudang. Jangan ditumpuk-tumpuk terus. Nanti rusak. Daripada rusak, cuci gudang mendingan. Ya, cuci gudang, kumpulin yang bagus-bagus. Wah, ini nggak benar nih Bante, nih ngajarin semua barang dikumpulin gitu ya. Bukan, katanya nggak mau melekat. Disuruh latihan, mikir. Ya, disuruh berbuat baik, mikir. Disuruh berbuat buruk, kagak mikir. Cepet banget tuh kalau berbuat buruk mah gitu. Tapi kalau berbuat baik mikir. Nah, apalagi kotak dana beredar. Ini mau ngasih 10.000, goceng, ceceng, ya kan? Nah, mikir tuh. Udah mikir lama, ujung-ujungnya cuma ngasih 1.000, 2.000. Nah, itu. Ya. Jadi berbuat baik itu mikir. Berbuat buruk mah nggak mikir-mikir ya. Saya mikir dulu bagaimana berbuat buruk yang paling enak. Gitu ya. Nggak ada berbuat buruk begitu. Ya, ini berbuat baik, sudah setiap hari meditasi, sudah mendengarkan dhamma setiap minggu. Nah ini ya kan masih suka kumat gitu ya, karena sebelum mencapai kesucian, pembebasan sempurna itu masih dikatakan sakit pikiran. Ya, sakit pikiran. Kenapa pikirannya sakit? Karena masih ada noda, masih ada kuman, yaitu kotoran batin. Ya, itu kan kuman. Ya, nah, makanya Sang Buddha pernah mengatakan ya pikiran ini seperti luka yang menganga. Ya, luka yang menganga harus diobati, bukan cuma diperban aja, tapi diobati. Ya, saudara-saudara, ya, inilah dua jalan yang sering kali menyesatkan. Ya, pertama itu kesenangan indriawinya, ya terus dituruti, diikuti, ya dikejar terus. Sedangkan melepasnya ini antara melepas dengan mengejar itu lebih banyak mengejarnya daripada melepas. Begitu juga dengan pandangan. Ya, jadi cenderungnya itu lebih menganggap ini loh, aku. Yang lain salah, nggak ada. Ya, jadi ini membutuhkan kebijaksanaan. Ya, membutuhkan kebijaksanaan. Dari mana kebijaksanaan itu didapat? Bisa dari bermeditasi. Meditasi itu nggak perlu lama-lama. Mau lama ya boleh. Ya, mau sebentar ya boleh. Ya kan? Apa wajib harus lama? Tidak. Nanti lama-lama juga ngantuk, ya kan? Lama-lama juga ngantuk, manggut-manggut, begitu. Ya, jadi meditasi itu bukan lama duduk, lalu pamer kemana-mana. Itu juga sama, itu punya pandangan bahwa aku ini udah bisa loh, udah jago loh meditasi loh. Bahkan napas aja nggak ada rasa semua, nggak ada di rasa-rasa semua. Pokoknya saya meditasi aja tenang.
seluruh alam semesta ini milik aku. Nah, gitu kan. Ya, meditasi itu seberapa kuat kesadarannya. Ya, selama bermeditasi itu seberapa kuat kesadaran, ada kesadaran di sana yang selalu waspada. Ya, begitu. Bukan kuat-kuat. Ya, jadi meditasilah untuk mendapatkan kebijaksanaan. Ya, karena kebijaksanaan di dalam meditasi ini bisa efeknya itu sangat bagus. Ya, dan kebijaksanaan dari luar pun bagus juga. Ya, pengetahuan dari luar juga bagus juga. Ya, mengerti lalu lintas, mengerti protokol kesehatan itu juga termasuk ya kebijaksanaan yang dibutuhkan di duniawi ini. Ya, protokol kesehatan dijalankan. Ya, kalau yang nggak tahu pengetahuan tentang protokol ya sulit. Ya, bagi yang tahu pakai masker. Kalau yang sudah tahu nih Bante, terus nggak pakai masker, gimana itu? Ya, ya itu bandel namanya. Ya, bandel itu. Ya, nanti kalau sudah penyakit baru, aduh, ampun, tobat. Ya, kalau sudah sakit ya, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk agar tidak tersesat ya, di jalan-jalan ini, ya kesenangan-kesenangan indria ini, agar kemelekatan-kemelekatan ini tidak menjadi-jadi, ya marilah latihan melepas, ya melepas untuk pelepasan. Bukan melepas untuk mendapat. Ya itu melekat lagi tuh. Melepas untuk melepas. Bukan melepas untuk mendapatkan. Melepas untuk melepas. Nah, pandangan memiliki kebijaksanaan agar mampu yang membedakan ya pantas tidak pantas, tercela atau tidak tercela. Ya, ini sangat penting. Ya, ini bisa dilakukan, ya bisa dilakukan. Ya, praktekkan meditasi, ya terus latihan melepas. Agar apa? Ya ini kita bisa kontrol. Ya, bisa kontrol kesenangan-kesenangan ini. Ya, ketika terlalu senang ingat, oh iya, nanti saya menderita. Terlalu melekat, ya nanti melekat sama handphone, sama rumah. Ya, kalau melekat sama rumah, meninggal jadi penunggu rumah. Ya, kalau melekat sama mobil, ya meninggal menjadi penunggu mobil. Kalau melekat sama pohon pisang, ya mungkin nanti lahir di pohon pisang. Ya, kalau melekat sama peliharaannya, bisa saja nanti jadi kutunya. Ya, tergantung. Ya, kelekatan itu apa yang dilekati. Ya, apa yang dilekati. Jadi hati-hati ya. Nah, ini ya, sekiranya yang bisa disampaikan, ya tidak panjang kali lebar kali tinggi, ya semoga ya hal yang singkat ini ya, bisa dipahami oleh Anda semuanya. Ya, semoga maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia.